Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashkuru ya Rabb wa nashkuru ala ma an'amta alaina min hadhihi ni'am. Ni'matul iman wa ni'matul islam wa ni'matus sihah wal afiyah. Wa qabla an nastamira hadhihi ad-dirasah ayyam Ramadan na'khuzu min ara'ikum aw minkum an naqra Fatihatil Kitab li nafsikum jami'an asallahu ayyaj'alakum minal ladzina yuqawwina fi syahri Ramadan min wa yujannibna min al-waba wal corona wa ghairi dzalik min fitnatid dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Tayyib, nahnu qabla an nulqi hadha al-yawm fi muhadarah Ustaz Sa'ad lahwa saufa nasta'id atau yasta'id awraquhu bil bahsi. Laisa kadzalik ya Ustaz Sa'ad, katabta al-bahs wa tursil risalah ila classroom wa hadhihi al-bahs an ayu bahas Ustaz Sa'ad? Bahas an at-tatawur al-balaghi. Sah? At-tatawur at-tarikh fil balaghah. Wa qabla an nuqaddimu hadhihi al-baramij min munaqashat nunaqish ala ma kataba bihi Ustaz Sa'ad. Sawfa nuqaddimu awalan an anasir al-bahas al-balaghah wa an-naqd. A'izza, al-balagh mushtaqun min kalimah balagha. Balagha mushtaqun min kalimah balagha allati tu'na al-wusul ila nihayah. Al-wusul ila nihayah fahiya isalul ma'na kamilan ila zihnil qari'i wa sami'. Di al-balagha isalul ma'na kamilan ila zihnil qari'i wa sami'. Lahuwa la mushtaq an ilmi al-balaghah. Wa idza rabatna baina ulumil balaghati wal anasiril asasiyati lil amalil adabi wajadna lima kanatil balaghah fi salasati ulum. Jadi irtibatul balaghah bin naqd adabi ala haddil aqal salasata ulumin. Kullu ilmin minha yakhtassu bi ruknin aw unsurin min anasiril asalib. Ma huwa al-asalib? Al-asalibul allati sawfa nabhasul an. Awalan ilmul ma'ani. Wa takhtassu bi unsuril ma'ani wal afkar. Fahuwa yarshuduna ila ikhtiyari tarqibil lughawi al-munasibi lil mawqif wa al-ma'ani. Wa nahnu la yumkin an nakhruj min asalibil lughatil arabiyyah bil ma'ani wal alfaz.
حينما نتحدث عن علم المعاني ونرجع المراجع إلى علم البلاغة. علم المعاني نوع أو بحث من البحوث البلاغة. المعاني بحث من البحوث أو عنصر من عناصر علم البلاغة. وكذلك البيان عنصر من عناصر علم البلاغة. ولا بنسى علينا البديع كمثله، بمعنى نوع أو عنصر من عناصر البلاغة. أولا علم المعاني، سوف نقدم مقدمة تمهيدية على البلاغة والنقد. الثاني ونبحث في المعاني من نوع أو من عناصر البلاغة. من المعاني طلعت الفنان من الفنون التخصصية مثل الإيجاز، الإطناب، الفصل، الوصل، وحسب ما يقتضي على هذه الموقف. هو نوع بحث تخصصي من بحث المعاني. نقرر مرة ثانية، البلاغة له عناصر، وعناصره من علم البلاغة المعاني. ومن المعاني يبحث فيه تخصص أو متخصصات من اصطلاحات، وهذه المصطلحات نحن نسميه بالإيجاز والإطناب والفصل والوصل والمساواة وغير ذلك من تخصصات بحث علم المعاني. الثاني علم البيان، وهو يختص بعنصري العاطفية والصور الخالية معا. البيان يختص بعنصرين، عنصر الأول العاطفية بمعنى حسية، عاطفة. والثاني الصور الخيالية، خيالية بمعنى نحن نخيل عن كيف إذا وقعت المرأة من السماء، خيالية. وسوف نبحث من هذه الخيال البيان، لأن الخيال وليدة العاطفة، وقد سمي علم البيان لأنه يساعدنا على زيادة تبيين المعنى وتوضيحه وزيادة التعبير عن العاطفة الوجدان باستخدام التشبيهات والاستعارات وأنواع المجازات. هذه هي تخصص من بحث علم من علم البيان. مرة ثانية نقول لكم، النوع الثاني من مباحث البيان وله عنصرين أساسيين على وجه الخصوص. أولا عاطفية، يختص البيان بعاطفية، عاطفية بمعنى الشعور المعنية، الشعور اللفظية، الشعور. والثاني العنصر الثاني الخيالية. الخيالية نحن نقول الكلمة هل هي الحقيقية أو المجازية. نأخذ سورة من سورة القرآن الكريم مثلا، كل
atau kulla syai'in halikun illa wajhahu. Hadhihi kalimah laysa kalimah baksudatan kalimah amiqah. Amiq bima'na liman lam yata'ammaq bihadhihi al-ulum la yumkinu an ya'rifa aina al-maqsud al-ayah. Wa nubayyin fi hadhihi al-halah insyaallah takhlis ila lughat al-Indonesia likai nafhamu jayidan. Oke. Sedikit saya sampaikan supaya lebih jelas, jangan sampai ada salah persepsi dalam menangkap bahasa ini. Karena al-lughah al-kitabah yakhtalifu ala lughah lisaniyah. Jadi kalau bahasa yang tertulis itu beda dengan bahasa yang diucapkan. Biasanya mulahbat al-khati'ah min an-nuqad wal katib. Biasanya yang biasa suka ada kelupaan, mulahbat, kesalahan, itu orang berbicara karena tidak ditarkiz. Itu dimaaf tuh biasanya kalau ucapan itu. Tapi kalau tulisan ghair ma'qul. Nggak bisa tulisan sih. Masa nulis salah? Itu mengindikasikan tidak serius, ya. Bahkan tidak paham kalau terkait dengan tulisan. Jadi lughatul kitabah yakhtalifu ala lughatil lisaniyah. Bahasa yang diucap itu beda dengan yang ditulis. Kalau diucap diifah, ada dimaafkan dalam keilmuan itu. Karena ulama-ulama nuhat, ulama-ulama nuqad, ulama-ulama balaghah itu banyak yang berdebat dari sisi disebutnya nabr, ungkapan. Jika ungkapan itu salah, itu lebih banyak dimaaf karena dia spontan. Jadi lughah mubasyarah, bahasa yang spontan, beda dengan bahasa yang dikemas. Kalau tulis kitabah huwa al-fiqhiyah. Jadi kalau ditulis itu dia semua sudah masuk. Yang ditulis apa, hadapnya kemana, ghayahnya kemana, mana yang dimaksud, kemana endingnya, apa yang mau ditulis itu tertulis, terkonsep dia. Maka jika soledat dalam ucapan itu diifah dalam ilmuwan biasanya. Tapi kalau kitabah, itu ghair ma'qul, nggak masuk akal. Masa nulis salah yang dituju dalam sebuah teks di depan matanya. Ini untuk kita semuanya. Oke, jadi ketika kita bicara tentang khayal dalam ilmu balaghah, jadi ilmu bayan itu dia punya sub pembahasan. Bahasan ilmu bayan itu nanti apa yang disebut dengan istilah ijaz. Ada itnab, ada fasal, ada wasal. Hasba ma yaqtadihil mauqif, tergantung apa yang nanti kita akan sikapi dalam bahasan ini. Namun yang terpenting itu ilmu bayan itu yahtasu bi unsuril ma'ani wal afkar. Jadi dia hanya berfokus dalam bahasan ilmu ma'ani itu ke makna lebih banyak. Dan afkar, pemikiran makna itu yang lebih banyak dan kental dibahas oleh ilmu ma'ani. Maka Ibnu Rashid dalam kitab Al-Umdah ini sebagai rujukan. Jadi orang-orang yang cenderung kepada ilmu-ilmu takhasus adab itu harus memiliki kitab yang disebut Al-Umdah. Karena ini kitab rujukan. Umdah punya Ibnu Rashid. Dia selalu katakan al-ma'na huwa al-lafzu huwa al-jasad wal ma'na huwa ruh. Lafaz itu bagaikan jasad dalam organ tubuh. Wal ma'na huwa ruh. Makna itu ruhnya. Itu Ibnu Rashid dalam Umdah. Lalu disikapi
oleh seorang Ibnu Jinni dalam anasir al-ma'ani, unsur-unsur makna. Justru Ibnu Jinni berbalikan pendapatnya dibanding pendapat Ibnu Rasyid. Ibnu Jinni itu katakan al-lafzu huwa ar-ruh wal makna huwa al-lafzu. Makna itu ruh dalam pendapat Ibnu Jinni. Sedangkan lafaz al-makna huwa ruh wal lafzu huwa al-jasad. Antara Ibnu Jinni dan Ibnu Rasyid ini bersilang pendapat tentang mana yang lebih ahamiyat min hadhil qadiyah, mana yang lebih urgen dari kedua qadiyah ini. Ya rata-rata semuanya urgen sekali dia. Nah maka dari bahasan secara umum makna ini mengindikasikan bagaimana kita mentahlil Quranul Karim dari kajian ilmu balaghah lebih spesifik makna, ma'ani. Itu saya kan sudah pernah, entah sudah atau belum. Itu lafaz zaujun. Zaujun itu kebiasaan dalam komus bahasa, komus jaib, komus yang kecil kita selalu pakai, bahwa jauz itu bermakna wanita atau laki-laki atau suami. Jauz. Kalau jauzatun itu maknanya perempuan atau istri, begitu ya? Betul. Jauzun itu maknanya laki-laki atau suami. Kalau jauzatun maknanya perempuan atau istri. Itu dalam bahasa yang biasa kita sampaikan, yang biasa kita lihat dalam komus. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu saya pastikan tidak berlaku bahasa dan komus itu. Betul nggak? Al-Huwa kadzalika ya Silmi, betul nggak tuh? Itu Ustaz, kalau jauzah itu untuk ini Ustaz, dalam hal waris. Pembagian waris untuk membedakan zauj dan zaujah. Oke, nanti kita konteksnya ini tentang makna dulu ya. Artinya kemana arah makna antara jauzun dan jauzatun. Kalau Anda silakan dibuka ayatnya yang saya lupa itu surat apa? Itu wa khalaqa minha zaujaha. Surah apa tuh? Wa khalaqa minha. Coba tinggal di sini aja. Wa khalaqa minha zaujaha. Oh. Nanti saya akan analisa, kita akan tahlil, kita akan preteli dari sisi makna. Wa khalaqa An-Nisa ya. Zaujaha. Surat An-Nisa. Itu Quran surat apa? An-Nisa. Quran surah An-Nisa. Ini kita 10 menit lagi udah disampaikan, mode off dulu, nanti masuk lagi. Oke. Ini yang saya maksud, saya kasih prolog dulu ini. Ini biar nanti sebelum masuk ke bahasan bahasaan, paling tidak ini muqaddimah tentang al-balaghah wan naqd. Ini sudah clear gitu pasangan. Karena nanti pasal ini akan bahas tatawur tarikh balaghah, perkembangan sejarah ilmu balaghah yang sudah materinya disampaikan ke kita. Oke. Tadi surah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan.
Bukan itu ayatnya. Ya ayuhan nasu taqu Ya. rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kholak apa ayatnya? Wa Ya khalaqa ayyuhal minha ladzi- zaujaha. Coba. Coba ayat berapa Pak Sarap? Ayat berapa? Ayat Biar 1 kita tahu. An-Nisa ayat 1. Ayat berapa? Ayat pertama. Oke. Coba Pak yang lain itu coba dimut dulu lah supaya nggak ada pantulan gitu. Dimut dulu supaya tetap dengar suara saya terdengar kan? Oke. Pak Jaki terdengar kan? Oke, yang penting saya dulu yang antum dengar. Nanti kalau suara antum baru saya dengar karena ini supaya nggak ada pantulan. Kita 10 menit lagi mati ya. Kalau mati kita kembali lagi. Oke. Saya cari dulu ayatnya supaya bisa kita menganalisa itu. Apa saat ya ayyuhallazina amanu sebentar. Oke. Coba Pak Saat. Surat An-Nisa ayat 1 Ustaz. ayat 1. Ayat 1. Coba tolong bacakan biar kita bisa mentahlil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa khalaqa minha zaujaha. Oke, ini yang mau kita tahlil. Yang mau kita kritiki, sikapi tentang lafaz jauzun yang biasa secara komus jaibi itu hanya terpakai istilah laki-laki dan perempuan. Kalau lihat konteks ayat surah An-Nisa ayat 1, wa khalaqa minha zaujaha, jauzun di sana yang dimaksud itu bukan Nabi Adam. Coba dilihat. Wa khalaqa minha padahal diciptakan dari rusuk Adam itu jauzaha. Tapi jauh di sana, jauh yang bermakna itu Adam itu justru ketika kita mentahlil dari sisi makna jauh bermakna jauzah. Wa khalaqa minha jauzaha. Sebetulnya uslub yang harus digunakan dalam qawaid nahwiyah itu wa khalaqa minha zaujataha. Karena mengindikasikan makna kepada perempuan. Tapi di sini Al-Qur'an begitu ijaz. Lugas sekali bahasanya itu sehingga kalau ijaz itu ke itnab lawannya, kalau i'jaz itu ke mu'jizatil Quran, i'jazul Quran itu beda ya. Ijaz dengan i'jaz. Jangan sampai salah. Makanya satu huruf saja dalam bahasa Arab itu salah mengucapkan, pasti salah artinya. Saya kembali lagi. Wa khalaqa minha zaujaha. Jadi dari rusuk Adam, Allah ciptakan itu pasangannya, maksudnya suami istrinya. Kenapa di situ istri terdapat kata jauzun, bukan jauzatun. Ini makna urfi disebutnya. Nanti yang jawab bukan lagi sekedar ahli balaghah, ahli bahasa, ahli nuqad. Tapi dalam konteks ayat yang lain, Allah jawab, dipersilakan, dipertontonkan oleh Allah, tinggal antum baca, kita baca. Tapi mampu nggak kita irtibatul ayat bil ayat? Bisa nggak kita menyambungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam satu konteks? Uslubnya. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kenapa nggak dikatakan ya Adam, uskun anta wa zaujatukal jannah? Mafhum ya? Bisa dimengerti ya? Jadi ini
urgensi kita harus pandai betul, bisa betul dalam ilmu balaghah. Ketika mentahlil sebuah ayat Qur'ani, itu tidak akan terlepas dari asalib an-nuqad, al-balaghah, wan-naqd. Baru tahu tuh. Tadi Pak Sa'ad sempat berbicara spontan, itu mawaris. Kita nggak melihat dari sisi itu kita. Yang kita lihat ini dari sisi sajian nuqad. Sastra. Itu begitu cara, gimana kita mau menentukan hukum-hukum yang lain kalau secara bahasa dan makna kita belum mampu mendeteksi kemana arah makna ini. Mafhum ya? Mafhum ya? Oke. Jadi itu masih banyak segudang contoh. Al-Quran itu sudah siap untuk dibongkar dari sisi analisa tahlil lughawi, tahlil balaghi, tahlil an-nuqad. Itu semua sudah gamblang di depan mata kita. Nah, sekarang kita persoalannya kita apa kalau yang menyepelekan itu istilahnya? Istihza. Kita ini menyepelekan, seakan-akan kita nggak butuh dengan itu. Bagaimana kita mau menjadi orang yang mampu kata per kata Al-Quran bisa kita sikapi? Oke, itu bagian dari ilmu makna. Saya kembalikan lagi, Ibnu Rushd dalam bukunya Al-Umdah, itu beliau katakan al-lafzu huwa ar-ruh wal ma'na huwa al-jasad. Ibnu Jinni dalam bukunya Al-Fasru, dia kembali lagi, justru kebalikan, al-ma'na huwa al-jasad, al-lafzu huwa ar-ruh. Kadang kita balik. Kaifa nafhamu hadhil kalimatil arabiyyah binususil qur'aniyah bila ruhin wala bila jasad. Jika kita mentahlil Al-Quran, kita mengkaji ilmu-ilmu hadis, kalau kita nggak tahu mana ruhnya, mana jasadnya, jika orang punya ruh, nggak punya jasad, disebutnya apa? Hah? Ada ruh, tapi nggak punya jasad. Itu alias afrit. Ada ruhnya, itu setan iblis itu. Ada ruh, nggak ada jasad, nggak kelihatan soalnya. Atau dibalik, dalam konsep Ibnu Jinni, ada jasad, nggak ada ruhnya. Mau Pak Sa'ad? Anda jasad, Ya, bila ruh, hampir. ada jasad, tapi nggak punya ruh. Itu namanya GELE. Ada jasadnya, nggak ada ruhnya. Itu majnunah. Itu orang yang nggak punya akal. Yang nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib haji. Makanya gampang. Kalau kita nggak mau puasa di Ramadan, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau haji, udah hidupnya tanpa akal. Ya kan, na'udzubillah min